Kelesuan ekonomi Cina kini kian nyata. Terbaru, Cina mencatatkan deflasi pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Biro Statistik Nasional Cina melaporkan Cina mengalami deflasi 0,3% pada Juli dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Deflasi merupakan fenomena penurunan harga barang dan jasa di dalam sebuah negara. Tidak hanya di sisi konsumen, harga produsen di Cina pun mengalami deflasi hingga 4,4%. Ini menjadi kali pertama sejak November 2020 di mana harga konsumen dan produsen sama-sama mencatatkan deflasi. Kepala Ekonom Standard Chartered PLC untuk Cina dan Asia Utara, Ding Xuang memperkirakan tingkat inflasi Cina masih akan negatif dalam beberapa bulan ke depan. Sekilas deflasi tampak menguntungkan bagi orang karena harga-harga barang dan jasa jadi lebih terjangkau bagi konsumen. Namun deflasi bisa jadi pisau bermata dua dan bisa merugikan atau berdampak negatif terutama dalam hal ini bagi produsen barang atau penyedia jasa. Deflasi yang terjadi secara tajam atau terus-menerus bisa merugikan aktivitas jual beli. Penurunan harga barang dan jasa seringkali membuat produsen atau penyedia jasa mengalami kerugian karena penjualan tak mampu menutup biaya produksi maupun biaya operasional. Jika deflasi semakin parah, tak jarang produsen atau penyedia jasa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi beban. Kelesuan ekonomi Cina pun kini dirasakan oleh Indonesia, utamanya dalam bidang perdagangan karena Cina adalah negara mitra dagang nomor 1 bagi Indonesia. Lemahnya permintaan Cina membuat ekspor Indonesia terpukul. Pada semester 1 2023, ekspor Indonesia turun 8,86% dibandingkan semester 1 2022. Tidak hanya ekspor, impor Indonesia pun turun. Penurunan impor tidak selalu menjadi kabar baik karena impor Indonesia didominasi oleh bahan baku dan barang modal untuk keperluan produksi industri dan investasi di dalam negeri. Pada semester 1 2023, nilai impor Indonesia turun 6,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman mengungkapkan, penurunan aktivitas manufaktur di Cina membuat ekspor mereka anjlok 12,4% secara tahunan. Ini merupakan penurunan terdalam selama 3 tahun terakhir, akibatnya impor Indonesia pun terpengaruh. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ikut terdampak. Kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak setinggi tahun lalu yang mencapai 5,31%. Bahkan konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 4,9%.